Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Dende Ratna Putri, NIM 222400170 dari Prodi Teknik Informatika Institut Widya Pratama Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyerangan cyber Man in the Middle atau MITM. Apa itu teknik penyerangan cyber? Teknik penyerangan cyber adalah metode, taktik, dan alat yang digunakan aktor jahat atau peneliti keamanan dalam konteks yang sah untuk menyerang sistem komputer, jaringan, aplikasi, atau pengguna dengan tujuan mencuri data, mengganggu layanan, mendapatkan akses tak sah, atau merusak integritas atau kerahasiaan informasi. Kemudian, apa Man in the Middle itu sendiri atau MITM? Man in the Middle atau MITM adalah jenis serangan di mana penyerang menyisipkan diri antara dua pihak yang berkomunikasi, misal klien dengan server, sehingga penyerang dapat menyadap, membaca, memodifikasi, atau menyuntikkan data tanpa diketahui korban. Prinsip kerja dari MITM. MITM memanfaatkan posisi jaringan atau protokol yang memungkinkan trafik melewati atau diarahkan melalui perangkat atau host penyerang. Setelah berada di jalur komunikasi, penyerang dapat mencuri data, passive eavesdropping, memodifikasi pesan, active tampering, atau menyamar sebagai salah satu pihak impersonation. Keberhasilan sering bergantung pada kelemahan protokol, mis HTTP atau TLS, konfigurasi jaringan yang lemah atau kelalaian pengguna, mengabaikan peringatan sertifikat. Cara MITM bekerja, yang pertama ada reconnaissance atau penyerang memetakan jaringan target, miss Wi-Fi public, subnet lokal. Yang kedua ada positioning, membuat jalur trafik melewati dirinya, miss ARP spoofing, rogue access point, DNS manipulation, BGP hijack, atau kompromi gateway. Yang ketiga ada interception, menangkap paket yang lewat, paket sniffing, atau memodifikasi payload, HTTP inject, hidden modify, atau SSL strip. Kemudian yang keempat ada exploitation atau persistence, menyimpan kredensial, menyisipkan malware, mengarahkan korban ke halaman phishing, atau terus memantau komunikasi. Yang kelima ada covering tracks atau exit, menghapus jejak atau memberi backdoor untuk akses berkelanjutan. Catatan, di lingkungan ber-TLS, penyerang sering mencoba mendowngrade koneksi melalui sertifikat palsu atau memanfaatkan kesalahan pengguna sertifikat. Yang kemudian ada jenis-jenis MITM, ARP spoofing atau ARP positioning, yaitu menyalahgunakan protokol ARP di jaringan lokal LAN untuk memetakan alamat IP korban ke MAC address penyerang sehingga traffic lokal diarahkan ke penyerang. Kemudian ada DNS spoofing atau DNS chain positioning, mengubah jawaban DNS sehingga nama domain mengarah ke IP server milik penyerang, mis situs banking ke server penyerang. Kemudian ada Evil Twin atau Rogue Wi-Fi Access Point, membuat titik akses nirkabel yang meniru SSID public, kafe atau bandara. Pengguna yang terkoneksi lalu lintas bisa disadap. Kemudian ada SSL atau TLS stripping atau downgrade attack. Apa itu? Memaksa atau menipu agar koneksi menggunakan HTTP dan versi TLS lemah sehingga data tidak terinskripsi atau mudah diintercept. Kemudian ada HTTP proxy atau transparent proxy yang berbahaya. Proxy yang tampak sah namun menyisipkan atau memodifikasi konten atau menyadap traffic. BGP hijacking atau Internet Scale MITM, manipulasi rogue BGP sehingga sebagian lalu lintas internet dialihkan melalui jaringan penyerang atau dapat berdampak luas. Kemudian ada email MITM, yaitu menyadap alter email. Kemudian ada indikator kompromi IOC atau tanda-tanda MITM. Ada peringatan sertifikat SSL atau TLS di browser, sertifikat yang berubah-ubah untuk domain yang sama, koneksi terdowngrade dari HTTPS ke HTTP tanpa alasan, kemudian ada alamat MAC atau IP ganda, atau perubahan ARP table yang cepat. Kemudian ada permintaan DNS ke server yang tidak dikenal atau jawaban DNS yang berubah-ubah. Kemudian traffic outgoing ke domain asing yang tidak biasa. Ada lonjakan error TLS atau SSL atau handshake failure di server. Kemudian ada pengguna melapor redirect atau phishing atau perilaku aneh situs. Kemudian ada kenaikan
latency, dan packet retransmission di jaringan lokal. Kemudian, bagaimana cara mendeteksi MITM? Periksa sertifikat TLS, bandingkan fingerprint atau issuer sertifikat di banyak klien. Kemudian ada pantau ARP table, perubahan MAC atau IP yang sama, ARP spoofing detection tools. DNS monitoring, validasi jawaban DNS, catat perubahan IP untuk domain penting, gunakan DNS SAC. Kemudian ada IDS atau IPS dan network monitoring, aturan untuk deteksi ARP spoofing, DNS anomaly atau TLS downgrade. Kemudian siapkan HSTS atau sertifikat transparansi atau ICT atau CT, monitoring notifikasi ketika sertifikat baru diterbitkan untuk domain. Kemudian ada capture paket. Kemudian ada WEBA atau SIEM, yaitu detect login anomaly. Kemudian ada endpoint detection atau EDR, yang deteksi proses proxying atau paket capturing di host. Kemudian ada compare DNS, respond across, resolving via multiple public. Kemudian ada contoh kasusnya. Kasusnya itu pengguna tersambung ke WiFi publik palsu bernama Cafe Free WiFi Evil Twin. Saat login ke webmail dan sistem internal kredensial tercapture sehingga akun email dan beberapa layanan internal dikompromikan. Dampaknya akses tidak sah ke akun email dan aplikasi internal, kebocoran data pribadi atau dokumen internal, penggunaan akun untuk phishing, penyebaran malware ke kontak lain, dan gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan pengguna. Kemudian, bagaimana sih cara penanganannya? Yaitu yang pertama, putuskan koneksi dari jaringan publik dan matikan WiFi di perangkat yang terdampak. Kedua, ganti kata sandi semua akun yang mungkin digunakan saat kejadian. Yang ketiga, aktifkan atau reset MFA atau OTP atau aplikasi autentikator untuk akun-akun penting. Kemudian yang keempat, keluarkan atau logout semua sesi aktif, force logout pada layanan terkait. Yang terakhir, laporkan ke tim IT atau security organisasi dan beritahu pengguna lain yang mungkin terpengaruh. Kemudian, mitigasi dan pencegahannya, yaitu ada end-to-end encryption, HTTPS atau TLS dengan konfigurasi kuat, gunakan TLS 1.2 atau 1.3, Keepers modern, disable protokol lemah. Kemudian ada HSTS, HTTP Strict Transport Security, untuk mencegah downgrade dan HTTP. Certificate Best Practices, gunakan sertifikat dari CA terpercaya, automasi renew, finding di aplikasi mobile, pantau sertifikat transparency log. Terus kemudian ada DNS SAC atau TOH atau TOT, mengurangi risiko DNS spoofing, VPN untuk akses jaringan publik, forcing encrypted tunnels di WiFi publik. Kemudian ada secure WiFi, WPA2 atau WPA3. Kemudian ada network segmentation dan least privilege, batasi exposure internal service, disable L2 protocols yang tidak perlu. Kemudian ada keamanan router atau gateway, strong password, firmware update, remote management. Kemudian ada user awareness, jangan ignoring certificate winning, hindari login sensitif di WiFi public. Kemudian kesimpulannya, serangan man in the middle atau MITM merupakan salah satu ancaman serius dalam keamanan cyber yang dilakukan dengan cara mencegah komunikasi antar dua pihak tanpa sepengetahuan keduanya. Tujuan utama serangan ini adalah untuk mencuri, memanipulasi, atau memantau data sensitif dengan kredensial login, informasi keuangan, dan atau pesan pribadi. MITM bekerja dengan memanfaatkan celah keamanan dalam jaringan seperti koneksi WiFi publik yang tidak terinskripsi atau dengan melakukan spoofing dan phishing agar korban terkoneksi melalui jaringan palsu. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.